Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini lah selesai ya. Ya kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini. Rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu, hutangnya dikecilin. Nomor dua, GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan. Sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi. Kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor. Ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan pada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semua. 30 hari keluar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh. Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Sales promotion girl-nya. Kan itu yang terjadi. Karena minjem itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari Menteri Keuangan, siapa? Kan dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan kan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung. Yang memang nggak bisa diandalkan. Selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Dan itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu karena sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Ada pesan khususnya Pak? Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Pesan untuk perekonomian Pak? Ya juga beliau minta saya, karena saya Dewan Ekonomi, ketua, beliau juga mengingatkan, Pak Luhut juga yang beri masukan. Saya bilang ya Pak, Presiden Prabowo juga kalau kami laporan Dewan Ekonomi, juga beliau minta masukan-masukan yang detail dan saya lihat beliau sangat memperhatikan mengenai itu. Ya macam-macam lah banyak. Termasuk gejolak saat ini Indonesia Pak? Itu aja. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini lah selesai ya. Ya kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan
sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita keluar koridor yang pengamat-pengamat tanpa data yang jelas, membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergizi. Ada yang kritik sana sini. Sekarang kan belum mulai jalan, kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami ini, studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan, Profesor Arif Mesori, ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. Dan juga kembali kepada tadi, juga karya-karya bagus yang dibuat oleh Presiden pendahulunya Pak Presiden Prabowo, kita harus hormati juga. Itulah budaya Indonesia. Kita harus kompak semua bangsa ini, karena masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini masalah yang rumit dan kompleks, karena global masalahnya begitu. Tapi saya melihat, tadi saya juga bincang dengan Presiden Pak Jokowi, Presiden Prabowo kelihatannya sangat mendengarkan masukan-masukan, dan tentu saya kira akan bisa lebih bagus lagi ke depan. Pak Luhut, untuk waktu transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kira-kira waktunya berapa, Pak? Ya kan sedang jalan nih sekarang. Ya dulu Pak, tadi saya juga bincang-bincang Pak Jokowi, 1 tahun dulu kita akan mau cari bentuk itu. Ya kalau Pak Prabowo ada mungkin 6 bulan sampai 10 bulan, ya saya kira wajar-wajar aja. Kalau fundamental ekonomi kita kan semua baik-baik aja sampai sekarang. Pak Prabowo nitip salam ke Pak Jokowi nggak, Pak? Tadi saya salaman supaya mereka berkomunikasi baik. Ya. Terima kasih, Pak. Saya pamit, Pak. Hanya berbekal emosi dan otot. Kalau mau debate boleh, tapi pakai data. Dan nggak ada yang mengatakan kamu benar atau kamu salah. Policy itu politics itu kekuasaan. Jadi kalau polisinya salah, ya nanti di vote kamu salah, kamu nggak saya percaya, nggak akan saya pilih lagi. Kalau dia benar, hasilnya baik, saya percaya, saya pilih lagi. That is the system. Dan anak UI Fakultas Ekonomi, apalagi diajar sama saya benar-benar berharap Anda menjadi warga negara yang tahu sistem. Kalau kalian nggak puas dengan sistem, benerin juga sistemnya. Anda bisa masuk ke dalam birokrasi. Dulu Prof. Susi itu di Kementerian Keuangan beliau, Prof. Ican di kantor Wapres beliau. Anda benerin, Anda contribute. Jangan pernah pakai kalimat-kalimat kebencian, sara. Saya nggak suka kamu karena kamu sukunya ini. Kamu nggak saya sukain karena agamanya ini. Kamu nggak saya sukain karena kamu kelompoknya dia. That's not the way anak-anak UI berkomunikasi dan berdebat. Demikian ya. Government harus balance budget atau enggak? Enggak. Enggak, kenapa kok enggak? Sini. Cepet ya, karena aku nggak boleh sama Bu Femi. Siapa namanya dan cepet? Saya Afif dari akuntansi 22. 22 Afif. Iya. Asal jadi, Jakarta. Kalau asal Pamulang. Pamulang. Pamulang, Jaksel. Waduh. Tangsel, ya. Bu. Oh, Tangsel. Ya wis. Menurut saya itu semua Jakarta. Ya wis, terus? Jadi kalau misalkan pemerintah ngelakuin balance budget, misalkan kayak waktu Bu Femi saya. Udah. Nanti kamu lapor ke ibu kamu kan. Nih. Oh, banyak yang ikut. Oke, my God. Balance budget, kalau kalian nggak setuju balance budget, berarti budgetnya bisa surplus, bisa defisit. Kalau defisit, utang naik. Kalau utang naik, nanti aku dibilang ratu utang. Yep. Oke,
Tadi disebutkan budget itu bukan tujuan, budget adalah alat. Jadi kalau kita mengatakan budgetnya harus balance, itu menjadi budgetnya menjadi tujuan. Makroekonomi tadi saya buka awalnya, tujuannya adalah membuat ekonomi itu sehat. Definisinya harga stabil, rakyat kerja, output naik, gitu kan? So that is the objektifnya, pemerataan terjadi. Jadi APBN itu toolsnya. Kalau di dalam textbook kalian, example-nya adalah kita akan defisit kalau kita sedang perang. Lah Amerika itu perang terus, makanya defisit terus. Dulu perang Afghanistan, perang Irak, perang Iran, perang di Korea, dia pernah perang di Vietnam, sekarang Ukraine, right? So spending continue expanded. Makanya di dalam textbook kalian ada gambar bayi yang mukanya sedih karena utangnya banyak ya katanya. Tahun 1980 utangnya pemerintah Amerika masih 700 berapa? 58 billion di dalam textbook kalian. And in 2012 mereka sudah 11 triliun US dollar. GDP Indonesia berapa? 1,3 triliun US dollar. Jadi utangnya Amerika sekitar 11 kali lipatnya kita atau 10 kali lipatnya kita. Itu tahun 2012 GDP kita sekarang. Sekarang menurut kalian utangnya pemerintah Amerika berapa? Coba di Google cepet. Ya, itu yang paling belakang. Sini. Ya udah kamu situ aja, saya ke situ. Berapa utangnya Amerika di Google? Ya. 31.8 trillion US dollar. 31.8 trillion US dollar. Only within 10 years since 11 trillion US dollar, correct? Nama kamu siapa? Miranda. Miranda dari Manajemen 22. Angkatan 22. Oke. Mau foto sini. Miranda. Kamu dari mana? Dari daerah sekitar sini atau dari mana? Dari Makassar. Makassar. Oh, nice. Oke. 1, 2, 3. Dah, kamu bisa mau sama-sama. Boleh bareng. Boleh sip. Boleh nggak? Miranda dan kawan-kawan. Iya loh. Oke ya. Jadi bayangkan Amerika dalam waktu 10 tahun naik dari 11 triliun US dollar ke 30 berapa tadi Miranda? 31. Jadi hampir 1 triliun US dollar. Itu almost as big as our GDP. Tapi nggak ada yang bilang Yellen ratu utang loh. Ada. Jadi tadi saya sampaikan, balance budget is not the objective. Budget is a tool, is a policy tool untuk mengelola ekonomi. Terakhir, pertanyaan terakhir, saya tutup. What is the sixth debate? Should the tax law be reformed untuk encourage saving? Ini mungkin lebih teknikal, banyak kalian mungkin nggak terlalu familiar. Karena itu di dalam chapter itu is so technical, bicara tentang tax code. Tapi kira-kira isinya adalah begini. Kalau pajak memajakin pendapatan dari tenaga kerja, labor, saving, menjadi terpengaruh. Gitu ya. Jadi dia mengatakan sistem perpajakan Amerika sekarang ini terlalu heavy burdennya kepada para pekerja. Anda ingat ya, di salah satu kampanye presidential election antara Presiden Trump sama Hillary atau Trump dengan Biden, salah satu yang dipakai sebagai bahan debat presiden adalah dia mengatakan sekretaris saya bayar pajaknya lebih besar dari Presiden Trump yang pengusaha kaya. Pengusaha makin kaya makin mampu untuk memakai berbagai tax code untuk kemudian akhirnya tidak bayar pajak. Sementara kalau kalian bekerja sebagai dosen, sebagai apa saja ya, labor, sebagai menteri, penerimaan pajak langsung dipotong sama aku. Itu PPh 21.
Jadi ada aspek keadilan, ada juga aspek dampak ekonominya. Kalau di Amerika, Republican, partai politik, itu sangat heavy mengatakan orang kaya jangan dipajakin karena orang kaya itu yang invest. They have money and their money untuk investment. Jadi jangan diganggu-ganggu, biarin aja orang kaya itu. Yang bayar pajak justru labor. Makanya di sana very pro pengusaha. Kalian nanti kalau pemilihan presiden banyak debat presiden dan yang lain-lain, kalian nggak boleh emosi ya. Ini is all about politik dan policy. It's all about option dan choices. Jadi jangan sampai kalian, oh gara-gara yang satu bilang harusnya pajaknya untuk pengusaha yang kaya dipajakin sebesar-besarnya, rakyat dibebasin. Itu one thing, one choice. Another thing akan mengatakan kalau pengusaha dipajakin tinggi-tinggi, pengusahanya hengkang semuanya, yang terjadi tinggal sisanya. That's another thing. Anda boleh debate, Anda boleh berargumen, tapi nggak boleh bilang, oh berarti kamu ya, orang kamu adalah radikal, kamu agamanya A, kamu sukunya ini, kamu etnisnya itu, maka kamu nggak boleh kalian. Debate policy is about policy, not about the person. Saya minta kalian ya, anak-anak FE, jangan sampai nanti kalian di dalam election menjadi manusia yang akan kemudian getting too emotional dan bahkan ikut-ikutan bikin. 6 pertanyaan ini ya, the 6th question, itu nggak ada jawaban benar dan salah. Dan nggak bisa kemudian mengatakan gue kayaknya salah yang itu dan yang ini dan itu. Ini adalah ekonomi yang tadi. Penting yang kalian sebagai mahasiswa ekonomi apalagi dari Universitas Indonesia, karakter kalian adalah kalian bukan orang bodoh. Bisa masuk ke universitas ini, kalian adalah manusia pilihan. Oke? Tepuk tangan untuk kalian. Artinya apa? Jangan sombong karena kalian dianggap manusia pilihan. Kalian jadi pilihan, privilege dan diselek karena kalian dipercaya sama UI untuk menggunakan otak dan hati kalian secara seimbang. Otak artinya kalian belajar lihat data, belajar terus mengolah data, membuat modeling, menganalisa, berdebat, tekniknya apa saja. Ilmu ekonomi berkembang terus. That is ciri dari Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Orangnya selalu mikir, selalu cari data, selalu belajar, nggak pernah selesai belajar.